Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandi SMSI. Saya merupakan dosen program studi Administrasi Bisnis Sektor Publik Politeknik Setialan Makassar. Pada semester genap 2022-2023, saya diberi amanah untuk mengampu mata kuliah Manajemen Operasional pada program studi Administrasi Bisnis Sektor Publik. Sebagai pembahasan awal, terlebih dahulu saya akan memaparkan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan pada satu semester ke depan. Yang pertama, terkait deskripsi mata kuliah Manajemen Operasional merupakan mata kuliah rumpun ilmu manajemen. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang bobotnya 3 SKS yang dilaksanakan pada semester 4. Mata kuliah ini dilaksanakan dengan 16 kali pertemuan, di mana satu pertemuan itu merupakan ujian tengah semester dan satu pertemuan lagi ujian akhir semester. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar program studi Administrasi Bisnis Sektor Publik yang sangat penting dalam membangun fondasi pengetahuan bagi mahasiswa yang memiliki peminatan pada bidang manajemen operasional di administrasi bisnis. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar manajemen operasional dan penerapannya yang meliputi satu, ruang lingkup dan karakteristik manajemen operasi, konsep operasi dan produktivitas, strategi operasional, quality management, strategi dan pelaksanaan, desain produk dan jasa, forecasting, manajemen proyek, facility location, manajemen proses, perencanaan kapasitas, model transportasi, dan strategi tata letak. Secara umum, pelaksanaan proses pembelajaran mata kuliah manajemen operasional ini berfokus kepada penguatan mahasiswa terkait konsep dasar manajemen operasional dan kemampuan untuk melakukan analisis isu-isu terkait manajemen operasional dengan menggunakan metode-metode yang digunakan dalam manajemen operasional. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah ini, hasil akhir yang diperoleh yaitu mahasiswa mampu merancang solusi terhadap permasalahan manajemen operasional melalui pendekatan konsep dan strategi dalam operasional seperti strategi operasional, konsep TQM, konsep desain produk, konsep forecasting, konsep manajemen proyek, strategi pemilihan lokasi, strategi proses, strategi perencanaan kapasitas, dan strategi tata letak. Yang ketiga, sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini kita bagi menjadi dua, yaitu ada daring dan ada luring. Untuk perkuliahan secara luring itu dilaksanakan dengan tatap muka di dalam kelas dengan memanfaatkan media yang disediakan oleh Politeknik Setialan Makassar yang disebut dengan SIAPIK atau Sistem Informasi Akademik Politeknik Setialan Makassar, serta didukung media pembelajaran lainnya seperti penggunaan Google Classroom, penggunaan Menti, penggunaan Quizzes, YouTube, dan lain-lain. Sementara untuk perkuliahan daring itu menggunakan media Zoom Meeting dan Classroom. Yang keempat adalah metode pembelajaran. Dalam memberikan perkuliahan, kami menggunakan beberapa metode dalam satu pertemuan agar mahasiswa mampu menerima perkuliahan dengan baik, dan tentu harapannya mahasiswa juga bisa lebih nyaman mengikuti perkuliahan. Adapun beberapa metode yang digunakan dalam perkuliahan itu diantaranya, yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah ini biasa digunakan dalam pemaparan materi awal agar supaya mahasiswa bisa memahami gambaran materi secara komprehensif tentang sebuah konsep. Kemudian yang kedua ada metode cooperative learning. Metode ini tujuannya sebenarnya untuk melengkapi metode ceramah. Ya, metode cooperative learning ini biasanya digunakan dalam bentuk small group discussion. Ya, yang tujuannya adalah untuk lebih mengajarkan mahasiswa kerjasama tim, kerjasama antar mahasiswa, kelompok, dan tentunya juga membangun rasa kepemimpinan, komunikasi yang lebih efektif, lebih cair dengan yang mahasiswa lainnya.
Kemudian yang ketiga ada metode problem based learning. Metode ini dilaksanakan di beberapa pertemuan, khususnya pada pembelajaran atau perkuliahan yang membutuhkan analisis kasus terkait penerapan operasional. Ya, contohnya mahasiswa diberikan sebuah contoh kasus atau sebuah topik, kemudian mahasiswa diminta untuk melakukan analisis terhadap kasus tersebut, seperti apa pemecahannya dengan menggunakan metode-metode yang sudah diajarkan atau metode yang diajarkan dalam teori atau konsep manajemen operasional. Kemudian yang keempat, ada metode project based learning. Nah, metode ini mahasiswa diberikan penugasan khusus untuk membuat desain atau proyek dengan menggunakan metode yang ada pada manajemen operasional. Seperti misalnya mahasiswa diminta membuat sebuah konsep desain produk atau desain jasa dengan menggunakan konsep rumah kualitas. Selanjutnya, sistem penilaian mata kuliah, teknik dan indikator. Adapun komponen penilaian dalam mata kuliah ini itu terdiri dari satu, kehadiran mahasiswa. Kehadiran mahasiswa itu memiliki bobot sebanyak 15%. Jadi, untuk memperoleh nilai absensi atau kehadiran, mahasiswa diharuskan untuk hadir atau mengikuti perkuliahan minimal 80%. Kurang daripada itu, artinya mahasiswa tidak dianggap lagi atau tidak memenuhi persyaratan terkait dengan kehadiran. Terus yang kedua, keaktifan di dalam kelas. Keaktifan di dalam kelas ini memiliki bobot 15%. Artinya, mahasiswa harus memperlihatkan keaktifan mengikuti proses perkuliahan. Selain aktif, mahasiswa juga harus menunjukkan perilaku yang sopan dan santun. Terus, yang ketiga, tugas perkuliahan. Tugas perkuliahan ini memiliki bobot 20%. Adapun jenis tugasnya itu masing-masing disesuaikan dengan topik perkuliahan. Jadi tergantung topik perkuliahannya itu membahas tentang apa. Bisa jadi misalnya terkait dengan mereview mereview artikel, menganalisis isu-isu terkini, kemudian memecahkan kasus-kasus yang lagi tren. Ya, itu tugasnya tergantung dari topik perkuliahan apa yang ajarkan. Kemudian indikator selanjutnya ada ujian tengah semester. Ujian tengah semester ini bobotnya 25%. Adapun jenis ujian tengah semesternya yaitu bisa berupa soal uraian, bisa berupa analisis kasus, dan bisa berupa melakukan problem solving. Ya, jadi nanti masing-masing ujiannya itu terdiri dari beberapa komponen soal yang mewakili topik pembelajaran yang diajarkan selama ujian tengah semester. Kemudian yang terakhir, ujian akhir semester. Ujian akhir semester juga ini memiliki bobot 25%. Cuma perbedaannya dengan UTS, ujian akhir semester ini sudah lebih menekankan kepada bagaimana mahasiswa mampu melakukan analisis secara mendalam terkait dengan topik-topik yang telah diberikan selama setelah UTS kemarin. Jadi mahasiswa diharapkan mampu melakukan analisis kasus atau permasalahan-permasalahan yang terkait dengan manajemen operasional. Berikut ini saya akan tampilkan video pembelajaran mata kuliah manajemen operasional. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, baik ya. Oke.
Kita masuk pada sesi hari ini, pertemuan kedua ya. Oke, Pak. Sebelum kita masuk pada sesi kedua, ya kita review dulu materi kita pada minggu lalu. Masih ingat materi kita minggu lalu? Coba, materi apa minggu lalu? Apa topiknya? Apa temanya minggu lalu? Oke, definisi manajemen operasional. Terus apa lagi? Oke, mengapa manajemen operasional penting? Oke, baik. Siapa yang bisa menjelaskan kenapa kita penting mempelajari manajemen operasional? Siapa? Satu orang. Kenapa manajemen operasional penting bagi kita untuk dipelajari? Ayo. Saya, Pak. Oke, silakan. Kenapa manajemen operasional itu penting untuk dipelajari? Karena dengan mempelajari manajemen operasional itu kita bisa mengetahui barang apa saja, barang dan jasa apa saja yang bisa diproduksi dan bagaimana kinerja manajer operasional. Karena di dalam manajemen operasional ini membutuhkan biaya yang sangat besar di suatu perusahaan. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke materi. Hari ini kita akan membahas tentang operasi dan produktivitas. Oke, tapi sebelum kita masuk pada sesi kedua ini, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa manajemen operasional memang saat ini lagi ini ya, maksudnya banyak hal-hal yang berkembang era saat ini. Dan saya kira tentu tadi materi kita juga sangat relevan terkait dengan mengapa kita penting mempelajari manajemen operasional. Ya, ini yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Oke. Apa yang akan kita bahas pada sesi kedua ini? Ya. Yang pertama, nanti kita akan menjelaskan tentang apa sih tren baru yang berkembang dalam manajemen operasional. Ya, ada apa tren baru yang berkembang dalam manajemen operasional. Terus, ya ini juga penting, era saat ini tentu tantangan manajer operasional itu juga begitu mengalami banyak perubahan. Ya, dengan perubahan lingkungan, perubahan zaman, perubahan teknologi, tentu tantangan manajer operasional juga semakin tinggi gitu. Ya, ini juga akan kita bahas. Terus yang ketiga, ya memahami konsep produktivitas. Ya, seperti apa konsep produktivitas? Kemudian yang keempat, nanti saya akan berikan contoh tentang bagaimana sebuah perusahaan meningkatkan produktivitasnya. Nanti saya berikan satu contoh. Kira-kira seperti apa perusahaan itu meningkatkan produktivitasnya. Ya, saya kira ini topik yang akan kita bahas pada sesi kedua ini. Jelas ya? Jelas. Oke, baik. Sekarang saya minta Anda coba kita masuk di Menti, buka menti.com. Oke, silakan. Oke, baik. Ini kita lihat hasilnya, tren atau isu apa saja yang berkembang saat ini di bidang manajemen operasional. Oke, teman-teman sudah menuliskan, ada teknologi, ada apa lagi di situ? Ada fokus global, ada digitalisasi, ada cyber security. Oke, baik. Saya mau tanya dulu, ya. Kira-kira kalau dilihat dari tampilan ini, yang paling besar kelihatan ini kan teknologi ya. Ya, oke. Kira-kira siapa yang mau menjelaskan kira-kira teknologi dan manajemen operasional kira-kira hubungannya apa gitu? Saya, Pak. Oke, baik, silakan. Menurut saya, Pak, hubungannya teknologi dengan operasional itu sangat
bisa kelihatan Pak di mana teknologi sekarang sudah digunakan untuk melakukan segala bentuk produksi, baik itu di pabrik sampai dengan pengemasan Pak. Oke, baik. Saya kira isu yang Anda sampaikan di sini, ya ini memang semua terkait dengan manajemen operasional ya. Ya, tapi tren yang lagi hangat atau lagi booming sekarang ini tentang manajemen operasional itu ya memang terkait teknologi. Teknologi. Ya, seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa sekarang kan era digital, era teknologi. Di mana orang mau cepat ya. Ya, hubungannya dengan operasional tentu semakin kita menggunakan teknologi, harapannya kan ya cepat gitu. Ya, operasional bisa lebih cepat, bisa membantu. Ya, tentu juga ini cyber security ya. Ya, sekarang zaman sekarang ya penting untuk kemudian melihat keamanan dalam menggunakan teknologi gitu. Oke, baik. Selain dari tren yang berkembang tadi di manajemen operasional yang Anda tuliskan, memang tantangan bagi manajemen operasional kini dan akan datang itu ya saya kira seperti ini. Misalnya yang pertama ada fokus global. Fokus global ini artinya bahwa semua perusahaan saat ini itu dituntut untuk kemudian bersaing secara global, ya, bersaing secara global. Artinya persaingan semakin ketat, ya kan? Misalnya kita saja di Indonesia ya bisa jadi bersaing dengan negara lain gitu. Ya, jadi memang harus melihat organisasi atau bisnis kita ini secara global gitu. Tidak lagi berskala lokal saja, tetapi dilihat secara global. Sekarang kita masuk pada bagaimana tantangan meningkatkan produktivitas ya. Saya kira tantangan bagi manajer operasional saat ini ya bagaimana meningkatkan produktivitas. Ya, sekarang pertanyaannya, kira-kira produktivitas itu apa? Kira-kira siapa ya? Saya Pak. Produktivitas itu membandingkan antara kayak output misalnya kayak barang dan jasa. Kalau input itu kayak ke sumber dayanya. Jadi produktivitas ini adalah perbandingan antara apa yang dikeluarkan atau apa yang dihasilkan oleh perusahaan yang dalam bentuk barang atau jasa dengan apa yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut. Ya, yang digunakan kan misalnya berapa modalnya, kemudian bahannya berapa, materialnya kayak gimana, sumber daya ya mesin apa yang digunakan, ya dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan produktivitas. Namun pertanyaannya adalah, ya gimana caranya? Gimana caranya? Ada dua cara yang bisa digunakan dalam meningkatkan produktivitas. Ya, ada dua cara. Yang pertama, kita mengurangi input saat outputnya konstan. Ya, inputnya yang dikurangi, sementara outputnya tetap konstan. Oke, strategi pertama, input dikurangi, ya outputnya tetap. Oke, berarti misalnya kita memproduksi anggaplah 4.000 ton misalnya dengan menggunakan sumber daya berapa misalnya? Input yang digunakan kira-kira berapa ya? Misalnya kita menggunakan tenaga kerja misalnya 100 orang misalnya ya kan, untuk menghasilkan 4.000 ton gitu, ya output. Berarti kalau pakai strategi pertama ini, inputnya dikurangi, outputnya tetap. Ya berarti tetap kita memproduksi 4.000 ton, ya tetapi inputnya dikurangi. Ya, apakah
tenaga kerja yang dikurangi misalnya dari 100 menjadi 75 ya, atau sumber daya lain yang dikurangi. Misalnya kita gunakan bahan bakunya yang dikurangi. Ya kan tadi inputnya kan bermacam-macam nih. Ya kan? Ada SDM, ini kan kalau dari SDM misalnya, SDM yang dikurangi, atau bahan bakunya dari sekian ton yang digunakan kita kurangi. Ya, ataukah modal yang dikurangi. Ya. Terserah. Ya, jadi strateginya di situ. Ini yang dikurangi tetapi outputnya tetap. Ya, itu. Itu untuk strategi pertama. Kalau strategi kedua, input tetap, ya, inputnya tetap, ya, outputnya yang meningkat. Oke, jelas? Oke, baik. Nanti saya kasih contoh kasus terkait dengan itu. Tapi terlebih dahulu kita lihat dulu berikut variabel yang mempengaruhi produktivitas, ya. Ini variabel yang berdasarkan penelitian. Ada 3 variabel yang mempengaruhi produktivitas. Yang pertama itu tenaga kerja. Ya, berdasarkan hasil penelitian, ternyata tenaga kerja ini berkontribusi sekitar 10% ya dalam peningkatan produktivitas. Tenaga kerja misalnya kan, apakah tenaga kerjanya itu memiliki kompetensi yang baik, ya tak? Apakah tenaga kerja itu memiliki kualifikasi yang mumpuni, ya? Apakah tenaga kerja itu memiliki semangat, memiliki etos kerja yang baik, ya, itu semua. Itu berkontribusi 10% dalam peningkatan produktivitas. Begitu pula sebaliknya. Ya, kalau tenaga kerjanya mungkin tidak berkualitas atau memiliki skill yang rendah, ya maka juga akan mempengaruhi penurunan produktivitas itu. Terus yang kedua, modal. Ya. Modal juga ini berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas, ya kan? Makanya banyak perusahaan-perusahaan itu yang bisa cepat berkembang atau bisa cepat ini karena memiliki modal yang mumpuni. Ya, tetapi dua hal ini bukan sebuah jaminan, ya. Sebuah perusahaan bisa memiliki produktivitas yang baik. Ternyata itu ditentukan oleh manajemennya, ya. Ternyata yang paling besar pengaruh terhadap produktivitas itu adalah manajemen. Ya, manajemennya. Banyak perusahaan-perusahaan yang dulunya mungkin tidak begitu baik, ya, atau tidak begitu produktif. Ketika manajemennya ini dirombak, ketika manajemennya ditata dengan baik, ya, dikelola dengan baik, itu ternyata berhasil. Ya, mampu berhasil. Jelas sampai sini? Oke, baik. Ini saya kasih contoh kasus sebuah perusahaan yang melakukan analisis bagaimana dia melakukan penghematan waktu, ya, sehingga dia meningkatkan produktivitasnya. Ya, tadi kan strategi yang kita bahas sebelumnya itu inputnya konstan, ya, inputnya tetap, tetapi produktivitasnya bisa ditingkatkan. Ya, ini contoh kasusnya dulu ya, di manajemen Starbucks itu dia menghemat waktu yang ada di operasionalnya, sehingga bisa meningkatkan produktivitas penjualannya. Seperti misalnya dia menghentikan keharusan membubuhkan tanda tangan untuk pembelian dengan kartu kredit di bawah harga tertentu. Ya, dulu ketika misalnya orang beli sesuatu di Starbucks itu, orang selalu membubuhkan tanda tangan. Ya, akhirnya manajemen operasionalnya ini melihat, oh, ini ternyata boros kita ini. Ini kalau kita hemat waktu kita ini dengan tidak membubuhkan tanda tangan pada harga tertentu, yaitu kita bisa memanfaatkan waktu itu bisa lebih produktif, ya.
Ya, itu satu. Dia salah satu cara yang dilakukan dengan menghemat waktu dari menghentikan pemberian tanda tangan pada harga-harga tertentu gitu. Ya, ternyata dari 3 kegiatan yang dia lakukan penghematan itu luar biasa peningkatan yang dia lakukan. Dia mampu meningkatkan volume penjualan sekitar 27%, ya, atau sekitar 4,5% per tahun. Ya, kalau dilihat sebenarnya sederhana. Misalnya tadi kegiatan yang pertama itu menghentikan pembubuh tanda tangan, itu bisa menghemat 8 detik. Kemudian yang merancang ulang sendok, dia mampu menghemat 14 detik. Kemudian yang menggunakan mesin baru, menghemat 12 detik. Kalau dilihat, itu kan kecil sekali ya. Ya, sedikit sekali waktunya, hanya beberapa detik. Tapi bayangkan kalau berapa orang, ya kan? Berapa orang, kemudian berapa lama, akhirnya kan jadi lama juga. Ya, makanya terkadang biasa ini kita melihat hal-hal yang sifatnya sepele, ya kan? Tapi kalau dianalisis dengan baik, ya ternyata itu bisa mempengaruhi operasional secara keseluruhan, dan itu bisa berdampak pada produktivitas perusahaan. Oke, jelas ya? Jelas. Oke, baik. Sekarang tugasnya kita, sekarang kita cari contoh kasus seperti tadi. Ya, kemudian Anda menganalisis bagaimana perusahaan tersebut melakukan sebuah analisis strategi dalam meningkatkan produktivitasnya. Baik, kelompok ya. Oke, nanti kelompok yang di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, silakan cari satu perusahaan, kemudian analisis bagaimana perusahaan itu meningkatkan produktivitasnya. Oke, silakan. Materi kita cukup ya hari ini ya. Oke, berarti materi kita tadi terkait dengan tantangan manajemen operasi, kemudian tren manajemen operasional saat ini, kemudian bagaimana tantangan meningkatkan produktivitas, kemudian ada cara dalam meningkatkan produktivitas. Tadi kita sudah bahas kasus sebuah perusahaan dalam meningkatkan produktivitas. Oke, jelas ya? Ya. Oke, baik. Terakhir, menutup perkuliahan kita pada hari ini, saya melakukan evaluasi terkait dengan topik yang saya sudah berikan tadi. Saya buatkan nanti silakan dijawab di Google Classroom ya. Di Google Classroom, sini saya sudah tuliskan 2 cara dalam meningkatkan produktivitas perusahaan. Ya, tuliskan 2 cara dalam meningkatkan produktivitas perusahaan. Kemudian nanti berikan contoh kasusnya, ya. Ya, nanti silakan dijawab di Google Classroom. Terus pertemuan kita minggu depan kita akan membahas terkait dengan strategi operasional. Ya, kita sudah masuk pada strategi operasional. Oke, baik, cukup hari ini ya. Oke, saya kira hari ini cukup menyenangkan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga kita tetap sehat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi cuplikan pembelajaran mata kuliah manajemen operasional. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.